Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaltri Widodo dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis tingkat 1 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis lipid. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara untuk menganalisis lipid, kita perlu tahu sebenarnya lipid itu merupakan sebuah senyawa atau bahan organik seperti apa. Nah, lipid merupakan senyawa organik yang berminyak atau berlemak yang tidak dapat larut dalam air. Nah, yang dapat diekstrak dari sel-sel dan jaringan oleh pelarut nonpolar. Nah, di sini pelarut nonpolar seperti kloroform, benzoal, atau ether. Dalam analisis lipid ini dibagi menjadi 3, yaitu uji kelarutan lipid, yang kedua uji keasaman lipid, dan yang ketiga uji ketidakjenuhan minyak. Nah, dari situ kita yang pertama yaitu uji kelarutan lipid. Nah, tujuan dari uji ini yaitu mengetahui kelarutan lipid pada pelarut tertentu. Nah, prinsipnya minyak dalam air akan membentuk emulsi yang tidak dapat stabil karena bila dibiarkan akan terbentuk sebuah lapisan antara minyak dan air. Nah, cairan akan memisah menjadi 2 lapisan. Nah, di situ akan memisah menjadi 2 lapisan. Cara kerjanya, 1. Siapkan 4 tabung reaksi, tambahkan dengan sampel sebanyak 1 mili pada masing-masing tabung. Nah, yang kedua, tambahkan setiap tabung 2 tetes minyak kelapa. Yang ketiga, kocok sampai homogen, lalu biarkan sebentar. Dan yang keempat, amati apa yang terjadi pada tabung reaksi tersebut. Interpretasi hasil dapat dilihat, minyak yang dilarutkan pada pelarut kloroform dapat larut dengan sempurna karena kloroform itu sendiri merupakan senyawa nonpolar. Sedangkan pada gambar yang minyak yang dicampur dengan air akan terjadi emulsi di mana minyak dan air akan terpisah atau terdapat lapisan antara minyak dengan air. Nah, dan yang ketiga yaitu antara minyak dan alkohol. Minyak dapat larut dalam alkohol karena alkohol merupakan senyawa nonpolar juga, sehingga dapat melarutkan minyak itu sendiri. Dan pada gambar yang keempat dapat tercampur karena senyawanya sama, yaitu minyak kelapa dicampur dengan minyak kelapa, sehingga dapat tercampur dengan sempurna. Baik, masuk yang kedua, uji keasaman minyak. Pada uji ini, tujuan dari pengujian ini untuk mengetahui sifat asam basah minyak kelapa. Nah, prinsipnya yaitu minyak murni umumnya bersifat netral, sedangkan minyak yang sudah tengik atau yang sudah sering dipakai bersifat asam. Hal ini disebabkan minyak mengalami hidrolisis dan oksidasi dan menghasilkan aldehid, keton, dan asam-asam lemak basah lainnya, sehingga minyak akan bersifat asam. Nah, masuk ke cara kerja. Yang pertama, teteskan sedikit minyak kelapa dan minyak tengik yang setelah disiapkan pada masing-masing tabung reaksi. Setelah itu, masukkan kertas lakmus berwarna merah dan berwarna biru. Terus, yang ketiga, langkah selanjutnya yaitu amati yang terjadi pada kertas lakmus yang telah diteteskan dengan minyak tengik dan minyak kelapa. Apakah terjadi perubahan warna atau tidak? Interpretasi hasil. Nah, dari hasil yang dapat dilihat pada gambar, kertas lakmus merah dan biru tidak mengalami perubahan warna, menandakan minyak bersifat netral. Di situ menggunakan sampel minyak kelapa yang belum pernah digunakan atau masih baru, sehingga minyak tersebut masih bersifat netral. Sedangkan gambar yang nomor 2, yaitu kertas lakmus merah menjadi berwarna biru, sedangkan kertas lakmus biru tidak mengalami perubahan, yang ini bersifat asam, sehingga dapat disimpulkan minyak yang telah digunakan ini bersifat asam karena terjadinya perubahan warna pada kertas merah menjadi biru. Selanjutnya, yang ketiga yaitu uji ketidakjenuhan minyak. Dari uji ketidakjenuhan minyak ini bertujuan untuk mengetahui sifat ketidakjenuhan minyak atau lemak. Pada prinsipnya,
asam lemak jenuh adalah asam lemak yang tidak mempunyai ikatan rangkap. Sedangkan asam lemak tidak jenuh adalah asam lemak yang mempunyai satu atau lebih ikatan rangkap. Ikatan rangkap yang terkandung dalam minyak atau lemak juga dapat diadisi oleh iodium. Jumlah iodium yang diserap minyak atau lemak tergantung pada jumlah ikatan rangkap. Lemak atau minyak tersebut semakin banyak jumlah tetesan iodium yang diberikan, maka semakin tidak jenuh lemak atau minyak yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, masuk ke cara kerja. Langkah pertama, masukkan 2 tetes sampel minyak kelapa dan margarin ke dalam masing-masing tabung reaksi. Langkah kedua, yaitu tambahkan 2 mili kloroform ke dalam setiap tabung. Yang ketiga, tambahkan setetes demi setetes iodium sampai warna iodium tidak hilang dalam waktu 3 menit. Lanjut, langkah keempatnya yaitu hitung jumlah tetesan yang dibutuhkan. Nah, di sini kita hitung setiap tetes yang diberikan pada tabung reaksi, berapa tetes jumlah iodium yang diberikan. Seperti yang telah dijelaskan di depan, semakin banyak jumlah tetesan iodium, maka semakin tidak jenuh lemak atau minyak yang terkandung di dalamnya. Interpretasi hasil. Nah, di sini menggunakan sampel margarin sebanyak 2 tetes dan ditambahkan 2 mili kloroform. Kemudian ditambahkan 25 tetes iodium. Nah, dari tetesan iodium ini sehingga membuat warna iodium selama 3 menit ini tidak menghilang. Nah, jumlah yang terhitung adalah sebanyak 25 tetes. Pada gambar kedua, yaitu minyak kelapa sebanyak 2 tetes dan ditambahkan 2 mili kloroform. Kemudian ditambah 20 tetes iodium. Kemudian pada waktu 3 menit warna iodium tidak menghilang, sehingga dapat disimpulkan tetesan yang diberikan pada minyak kelapa tersebut sebanyak 20 tetes. Seperti yang setelah dijelaskan, semakin banyak jumlah tetesan iodium, maka semakin tidak jenuh lemak atau minyak yang terkandung di dalamnya. Dapat disimpulkan bahwasannya minyak atau lemak dapat larut dalam nonpolar, dan minyak yang telah lama digunakan akan bersifat asam, dan tingkatan asam itu sendiri tergantung pada pemakaiannya. Semakin lama minyak itu digunakan, maka semakin asam kandungan di dalamnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.